Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kalian senantiasa sehat dan tetap semangat. Pada pagi hari ini Bapak ingin menyampaikan materi IPA yang berkaitan dengan cermin cekung. Baiklah, yang pertama, bagian-bagian pada cermin cekung Bapak gambarkan seperti ini ya. Bapak gambarkan seperti ini, garis tengah dari cermin cekung itu Bapak sebut namanya sumbu utama. Bapak tulis SU. Kemudian pada lengkungan cermin cekung ini Bapak tulis dengan huruf R atau jari-jari kelengkungan cermin. Tengah-tengahnya dari jari-jari kelengkungan cermin Bapak tulis dengan huruf F, namanya titik fokus. Pada bagian cermin cekung ini memiliki bagian-bagian yang kalian harus pahami, yaitu ruang-ruang yang terdapat pada cermin cekung. Batasan ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Untuk ruang 1, batasannya dari titik O ke titik F. Ini ruang 1. Sedangkan ruang 2 batasannya antara titik F dengan titik R. Sedangkan ruang 3 dari R ke kiri sampai dengan tidak terhingga. Ini namanya daerah ruang 3. Sedangkan ruang 4 itu berada di belakang cermin. Nah, ini artinya berada di daerah belakang cermin. Ini bagian depan cermin. Dan ini adalah bagian ruang 4. Batasannya tidak terhingga. Bapak tulis seperti ini. Jadi ini namanya daerah ruang 4. Ya. Nah, ini keterangannya ya. Dari titik 0 sampai titik F ini ruang 1. Sekali lagi, F sampai R ruang 2. R sampai ke kiri tidak terhingga ruang 3. Sedangkan ruang 4 dari titik O ke kanan sampai dengan tidak terhingga itu ruang 4. Baiklah, hal yang kedua yang harus kalian pahami yaitu sinar-sinar istimewa yang dimiliki oleh cermin cekung. Perhatikan gambar Bapak berikut ini. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Bapak gambarkan cermin cekung seperti ini. Garis tengahnya sekali lagi ini namanya sumbu utama. Ini titik fokus, R itu jari-jari kelengkungan cermin. Demikian pula gambar kedua, F ini titik fokus, R jari-jari kelengkungan cermin. Gambar ketiga, titik F dan titik R, ini juga titik fokus, ini jari-jari kelengkungan cermin. Baiklah, sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama adalah, Bapak gambarkan sinar istimewa yang pertama seperti ini. Sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama ketika mengenai cermin dipantulkan ke titik fokus. Jadi ini pantulannya. Dipantulkan ke titik fokus. Sinar istimewa yang kedua, jika sinar yang datang melalui titik fokus, ini yang melalui titik fokus ya, ketika mengenai cermin dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sinar istimewa yang ketiga, jika sinar melalui pusat kelengkungan cermin atau melalui titik R, maka sinar tersebut akan dipantulkan kembali melalui titik kelengkungan cermin itu juga. Jadi ini 3 buah sifat sinar istimewa yang dimiliki oleh cermin cekung. Baiklah, sifat berikutnya pada cermin cekung. Perhatikan gambar Bapak sebelah kiri. Sifat cermin cekung, jika sinar-sinarnya datang sejajar sumbu utama, nah ini sinar yang pertama, kedua, maupun yang ketiga dan keempat, ini adalah sinar-sinar istimewa yang datang sejajar dengan sumbu utama. Maka sesuai dengan sinar istimewa yang pertama, jika sinar datang sejajar sumbu utama, maka sinar tersebut akan dipantulkan melalui titik fokus. Maka sinar-sinar ini semuanya akan dipantulkan ke titik fokus, baik yang di atas yang ini maupun yang di bawahnya. Semua dipantulkan melalui titik fokus. Maka hasil pemantulan ini adalah mengumpul. Maka dikatakan cermin cekung itu memiliki sifat mengumpulkan berkas cahaya atau nama lainnya konvergen. Ya. Jadi cermin cekung itu memiliki sifat konvergen atau mengumpulkan berkas cahaya yang dipantulkannya. Nah, demikian penjelasan dari Bapak. Semoga kalian dapat memahami bagian-bagian dari cermin cekung dan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Selamat pagi dan terima kasih.